Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihad hatta Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ayyuma kunta wa atmi sayyatan hasanah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sholat Jumat, rekan-rekan santri dan para ustaz, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini, hingga saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Kenikmatan-kenikmatan mulai dari kita berada di dalam perut ibu kita hingga detik ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, yang tidak mampu kita hitung, tidak mampu kita perkirakan jumlahnya. Jangankan dikira-kira, dibayangkan pun mustahil. Dibayangkan jumlah kenikmatan Allah itu mustahil untuk dilakukan. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Yang artinya, katakanlah Muhammad, apabila seluruh lautan digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya seluruh lautan itu akan habis sebelum selesainya penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun aku datangkan tambahan lautan sebanyak itu pula. Di samping itu, marilah kita bersalawat kepada baginda kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau telah membawakan agama yang terang ini, agama yang sejuk, hingga kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya dalam naungan Islam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, mengangkat dari sebuah cerita fabel yang lumayan menarik, yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita fabel tersebut. Cerita fabel itu menceritakan tentang seekor anak singa yang dirawat oleh kambing. Alkisah di sebuah hutan, ada seekor induk singa yang mati ketika ia telah melahirkan, baru saja melahirkan anaknya. Di samping induk singa itu ada anak singa yang terus menggoyang-goyangkan tubuh induknya, seakan-akan menyuruh induknya itu bangun. Dari kejauhan ada segerombolan kambing yang lewat. Kemudian ada induk kambing yang melihat anak singa itu pun merasa iba. Insting keibuannya pun muncul. Dia menghampiri anak singa itu, kemudian dia mengelus-ngelusnya, bagaikan dia mengelus anaknya sendiri. Merasakan kasih sayang dari seorang ibu, anak singa itu merasa nyaman. Ia menganggap induk kambing itu adalah sebagai induk barunya. Ia menganggap induk kambing itu sebagai ibunya sendiri. Ia mengikuti induk kambing itu kemanapun kambing itu pergi. Ia selalu mengikuti hari demi hari, waktu demi waktu berlalu. Ia besar dengan kawanan kambing. Ia makan dengan kambing. Ia bermain dengan anak-anak kambing yang lainnya. Bahkan ia tidak bisa mengaum layaknya seekor singa. Ia mengembik layaknya seekor kambing. Karena apa? Karena ia telah terbiasa hidup dalam kawanan seekor kambing. Hingga suatu ketika masuk segerombolan serigala ke kawanan kambing itu, hendak berburu. Larilah semua kawanan kambing, anak-anak kambing, tanpa terkecuali anak singa itu pun ikut berlari. Karena ia tidak tahu kalau dirinya adalah sejatinya seekor singa. Ia menganggap dirinya juga kambing, maka ia takut melihat serigala itu.
ketika induk singa tertangkap oleh serigala. Semua tidak ada yang bisa menolong karena tidak berdaya melawan serigala itu. Lantas singa itu pun maju menghadap serigala itu. Serigala itu gemetar, badannya gemetar seakan-akan berhenti, jantungnya berhenti berdetak melihat ada seekor singa di antara segerombolan kambing. Melihat itu, serigala itu melepas cengkramannya di induk singa itu, lantas mundur. Kemudian yang dilakukan oleh anak singa itu pun mengangkat kepalanya hendak mengeluarkan suaranya. Namun yang dia keluarkan itu bukan suara auman, melainkan suara embikan, layaknya mengembik seekor kambing. Serigala ini heran melihat yang di hadapannya ini seekor singa tapi berperilaku bagaikan kambing. Singa itu mundur mengambil ancang-ancang untuk menyeruduk layaknya seekor kambing. Lalu serigala itu sadar kalau yang di hadapannya itu bukanlah seekor singa, melainkan singa yang memiliki mental kambing. Dia pun mengambil kuda-kuda hendak menyambut serudukan dari singa itu. Ketika singa itu menyeruduk, kambing itu serigala itu langsung menyambar dengan cakaran hingga singa itu pun menangis kesakitan. Lalu serigala itu pun pergi, dan induk kambing itu merasa kecewa melihat perilaku seekor singa yang tidak berdaya menghadapi seekor serigala. Lalu keesokan harinya ada lagi serigala datang. Kali ini banyak serigala yang datang memburu. Mereka tidak takut lagi dengan adanya seekor singa itu, karena yang mereka tahu singa itu bermental kambing. Kemudian dari kejauhan muncul singa dewasa, mengaum yang menggetarkan seantero hutan. Singa itu mengaum layaknya seorang raja yang meneriaki rakyatnya. Lantas seluruh hutan bergetar. Kambing itu berlari-lari. Serigala itu pun berlari terbirit-birit. Singa itu pun terperanjat ketika melihat ada anak singa itu berlari bersama kawanan kambing. Lalu singa itu mengejar anak singa yang berlari itu. Anak singa itu ketakutan karena dikejar oleh induk singa dewasa. Dia ketakutan terus berlari hingga dia tertangkap oleh singa dewasa itu. Apa yang dikatakan oleh anak singa itu? Lepaskan aku, jangan makan aku. Baru kata induk singa itu, aku tidak mungkin memakan anak singa. Aku tidak mungkin memakan sesama jenisku. Kata anak singa itu, tidak, aku ini kambing, aku bukan anak singa. Singa dewasa itu pun merasa geram. Kemudian dia menyeret anak singa itu ke pinggir danau, kemudian menaruh wajahnya di atas danau hingga ia berkaca di air danau itu. Anak singa melihat bayangannya di air itu. Ia melihat bahwa yang di hadapannya itu bukan bayangan kambing, melainkan bayangan singa, seekor raja hutan. Kemudian induk singa itu mengajari anak singa itu bagaimana berperilaku layaknya seekor raja, layaknya sebagai raja. Kemudian dia mengangkat kepalanya, mengaum, menggetarkan seluruh penjuru hutan, membuat seluruh penghuni hutan itu ketakutan, ciut dengan suara singa itu. Kemudian singa itu pun melompat-lompat karena ia telah menemukan jati dirinya sebagai seekor singa. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita bisa melihat bagaimana kisah tersebut ada seekor singa yang bermental kambing. Padahal semestinya dia adalah seekor singa yang bijaksana, berwibawa, seekor raja hutan. Kita melihat orang-orang sekeliling kita, apakah mereka sudah menemukan jati diri mereka? Apakah mereka telah tahu bagaimana mereka menjalani hidup? Untuk apa mereka hidup? Banyak mereka yang sudah menemukan jati dirinya. Banyak mereka yang sudah tahu untuk apa hidup ini dan bagaimana menjalani hidup. Hari-hari yang dia lalui penuh dengan kumpulan kegembiraan, kumpulan prestasi. Detik demi detik yang ia lalui adalah rasa optimis,
rasa bahagia. Tapi tidak sedikit juga mereka yang belum menemukan jati dirinya, belum menemukan bagaimana ia menjalani hidup ini, bagaimana ia harus berperilaku. Bisa jadi dirinya itu adalah seekor singa, tapi karena ia telah lama hidup dalam lingkungan kambing, ia tidak tahu kalau potensi yang dimiliki itu adalah singa jantan, seekor raja hutan. Yang ia tahu dirinya adalah seekor kambing, hingga ia berperilaku layaknya seekor kambing. Kalau kita tanya mereka itu, apa prinsip hidupmu? Bagaimana kamu menjalani hidup ini? Kemudian banyak dari mereka akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang filosofis. Contohnya kebanyakan dari mereka akan menjawab, saya menjalani hidup ini layaknya air mengalir, ikuti alurnya, santai. Mereka tidak tahu makna filosofis dari mengalir bagaikan air itu seperti apa. Yang mereka tahu adalah mengalir bagaikan air itu adalah mengikuti alurnya. Mengikuti alurnya santai-santai saja. Yang sebenarnya pemikiran mereka tentang gaya hidup mengalir bagaikan air ini adalah menunjukkan bagaimana mereka tidak tahu dengan cara apa mengisi hidup ini, bagaimana hidup yang lebih bermanfaat, bagaimana hidup yang lebih berkualitas. Dan gaya hidup mengalir bagaikan air yang mereka maknai biasa saja, santai saja, ini sebenarnya adalah prototipe dengan gaya hidup bangsa ini, gaya hidup sebagian besar masyarakat negara ini, bahkan gaya hidup sebagian besar umat Islam dunia saat ini. Mereka menganggap hidup ini santai saja, mengikuti alurnya. Mereka tidak tahu potensi terbaik apa yang Allah berikan kepada dia. Mereka tidak tahu potensi terbaik yang Allah karuniakan kepada dia. Bisa jadi mereka itu singa, tapi karena mereka tidak tahu kalau dirinya itu singa, sehingga mereka berperilaku layaknya seekor kambing. Mengambil contoh anggaplah ketika kita pulang kampung yang jauh-jauh dari luar Pulau Jawa. Ketika saya pulang kampung, saya melihat masyarakat yang ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, yang dulu bekerja sebagai buruh tani, membajak sawahnya orang, hingga saya pulang kemarin masih mengerjakan apa yang dahulu dikerjakan. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Teman-teman sekolah yang dulu punya cita-cita lulus SD mau masuk sini, lulus SMA mau masuk mana, SMP mau ke Jawa, mau keluar negeri, namun kenyataannya hanya di situ-situ saja. Kalau ditanya mereka kenapa tidak berubah, mereka akan menjawab karena tidak mau berubah. Kenapa tidak mau berubah? Karena tidak tahu kalau harus berubah, tidak tahu bagaimana mengisi hidup ini. Bangsa ini adalah Sriwijaya yang menguasai Nusantara. Bangsa ini adalah Majapahit yang jaya dan adikuasa. Bahkan lebih, bisa dibilang menurut penelitian, umat muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia, dengan lebih dari 2/3 penduduk dunia ini muslim di Indonesia. Mereka tidak tahu makna dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia ini. Mereka menganggap itu hanyalah sebuah angka, hal biasa. Mereka tidak tahu bahwa banyaknya penduduk muslim di Indonesia ini adalah banyaknya singa. Ada jutaan singa di Indonesia, jutaan umat muslim di Indonesia, tapi mereka masih bermentalkan kambing. Mereka tidak mau menunjukkan tariknya di dunia. Mereka masih memilih menjadi umat terbelakang. Padahal Allah sudah jelaskan,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aku menjadikan kalian adalah seorang sebaik-baik umat yang telah dilahirkan pada manusia karena kalian mencegah perbuatan keji dan mengajak kepada kebaikan dan kalian beriman kepada Allah. Kita tunjukkan sekali anak bangsa ini, sekali anak muda umat muslim ini menunjukkan taringnya di dunia, maka ia menunjukkan bahwa mereka adalah singa yang tidak boleh diremehkan sedikit pun. Kita tunjukkan bahwa anak muda muslim saat ini adalah ribuan singa yang bisa memimpin dunia. Jutaan ekor singa yang bisa menggemparkan dunia. Kita tunjukkan taring-taring kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah muslim sejati, umat yang terdepan, bukan umat yang terbelakang. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu